Jadi dalam pertemuan pertama ini saya hanya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Ya, selama satu semester ke depan. Nah, mata kuliah ini, ya, mata kuliah pengelolaan perpustakaan sekolah ini, nanti setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan pengelolaan atau jika ditugaskan di perpustakaan sekolah mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, ya, agar bisa melakukan pengelolaan perpustakaan sekolah, maka yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan sudah saya siapkan. Nanti bisa kalian lihat, ya, bisa dilihat di LMS, ya. Jadi pada pertemuan pertama hari ini brainstorming dan kontrak perkuliahan. Pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang perpustakaan dan jenis-jenisnya. Konsep perpustakaan dan jenis-jenis perpustakaan. Kemudian setelah kita selesai di perpustakaan jenis-jenisnya, kita akan belajar mengenai perencanaan program kerja. Jadi di dalam perpustakaan itu harus membuat yang tidak di perpustakaan, di seluruh lembaga, ketika akan memulai suatu pekerjaan, dia harus diawali dengan pembuatan program kerja terlebih dahulu. Agar apa? Agar tujuan akhir dari apa yang akan dilaksanakan ini bisa tercapai. Kemudian, setelah selesai membuat program kerja, kita akan membahas tentang pengadaan koleksi. Bagaimana agar koleksi tersebut ada di perpustakaan. Entah itu dengan membeli, dengan hadiah, menukar, atau membuat sendiri. Dilanjutkan dengan materi pengupahan koleksi. Jadi, koleksi yang sudah ada di perpustakaan, itu kemudian nanti akan kita pelajari bagaimana cara mengolahnya. Sehingga koleksi tersebut siap untuk disajikan, untuk digunakan oleh pemustaka atau oleh pengguna. Langkah selanjutnya yaitu setelah mengolah data koleksi, perlu juga pengolahan data pemustaka. Jadi pemustaka itu adalah nama lain dari pengguna perpustakaan. Pengguna perpustakaan. Jadi seluruh pengguna perpustakaan harus terdata di perpustakaan. Agar apa? Agar nantinya di bagian sirkulasi, ketika kita belajar sirkulasi, di situ proses pinjam-meminjam, proses perputaran buku di perpustakaan bisa tercatat dengan baik. Setelah selesai belajar tentang sirkulasi, kita akan belajar bersama tentang statistik dan laporan perpustakaan. Jadi statistik yang sudah dipelajari semester kemarin, itu berguna di sini nantinya. Ya, dalam pembuatan statistik dan laporan perpustakaan. Meskipun tidak pure tidak 100% sampai mempelajari statistik seperti kemarin, tapi dasar-dasar statistik yang sudah dipelajari akan sangat berguna di sini nantinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan perpustakaan digital. Pada perpustakaan digital ini, kita akan belajar tentang konsep-konsep serta bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk perpustakaan digital. Kemudian, setelah mengetahui bagaimana model-model perpustakaan digital, kita akan belajar bersama untuk melakukan digitalisasi koleksi. Jadi, pada tahap digitalisasi koleksi ini, kita akan belajar bersama untuk bagaimana langkah-langkah membuat atau merubah, ya bisa jadi membuat baru atau merubah koleksi dari koleksi cetak sehingga menjadi koleksi digital. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita pelajari adalah setelah koleksi digitalnya sudah tersedia, langkah selanjutnya yaitu kita olah koleksinya.
pengolahan koleksi digital. Prinsipnya sebenarnya pengolahan koleksi digital dengan pengolahan koleksi yang biasa itu sebenarnya prinsipnya sama. Hanya saja ada perbedaan format, sehingga mungkin ada bagian-bagian tertentu yang harus ditambahkan. Selanjutnya, yaitu terkait karena kita berbicara perpustakaan, maka kita akan berbicara terkait hak cipta, perlindungan hak cipta. Nah, di dunia digital dikenal istilah lisensi Creative Commons. Ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi di sini nanti kita akan berbicara bagaimana agar koleksi-koleksi digital yang ada itu tetap terlindungi hak ciptanya, tidak digunakan secara sembarangan. Nah, setelah berbicara sampai lisensi Creative Commons, baru kemudian kita akan berbicara pengembangan-pengembangan. Yang pertama yaitu ada pengembangan SDM perpustakaan. Ini sumber daya manusianya, petugas pengelola perpustakaannya. Yang kedua ini pengembangan sarana perpustakaan. Jadi di pengembangan sarana perpustakaan ini mungkin akan berhubungan dengan mata kuliah yang mata kuliah lainnya berhubungan dengan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya kita akan belajar pengembangan minat baca dan literasi. Ya. Saya tidak tahu di PAI ada mata kuliah minat baca tidak? Halo? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Karena di skripsi PAI saya lihat banyak sekali yang berkaitan dengan minat baca. Jadi ini tetap kita singgung. Dan yang terakhir adalah evaluasi perpustakaan. Bagaimana kita mengevaluasi perpustakaan, baik itu melalui penelitian ataupun melalui evaluasi bulanan atau harian. Itu kira-kira materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Lanjut ya. Suara saya lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Dalam perkuliahan ini kita akan banyak menggunakan beberapa platform. Ya. Jadi dalam perkuliahan ini kita nanti akan banyak prakteknya. Mungkin mulai dari pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan terakhir itu kita praktek. Pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan terakhir kita praktek. Platform yang akan kita gunakan ada beberapa platform. Yang pertama adalah kita akan menggunakan LMS pasti ya, Multimedia Engineer. Semuanya sudah ini ya, sudah bisa login ke LMS ya. Sudah, Pak. Si Rizka kemarin gimana, Rizka? Halo, Rizka. Iya, Pak. Sudah bisa? Sebagian ada yang bisa, sebagiannya masih nggak bisa, Pak. Sebagian masih nggak bisa. Nanti rencananya mau ke operator fakultas. Oh iya, coba diurus itu biar tidak biar tidak bermasalah nantinya ya. Oke, Pak. Kemudian itu yang pertama pakai LMS. Jadi nanti setiap hari Rabu kita ya. Setiap minggunya mahasiswa diwajibkan mulai hari ini diwajibkan untuk mengisi daftar hadir di LMS. Ya, daftar hadirnya sudah tersedia yang ini. Silakan diisi setiap minggunya. Waktu mengisinya saya beri kelonggaran mulai 1 harian penuh waktu mengisinya. Jadi tidak ada ceritanya tidak bisa ngisi karena 1 hari penuh. Tidak ada ceritanya tidak ada sinyal. Karena 1 hari penuh itu pasti ada waktu hanya sekian detik untuk mengisi LMS ya. Kemudian
selain menggunakan LMS ya, selain menggunakan LMS, kita juga menggunakan yang namanya ini Google Classroom. Silahkan nanti seluruh ini A4 ya. Oke, Pak. Oke. Silahkan nanti seluruh mahasiswa ini dicatat. Seluruh mahasiswa wajib untuk login ke sini. Login ke ke Google Classroom dan masukkan kodenya ini. Yang perlu diingat adalah ketika masuk ke Google Classroom, pastikan nama di akunnya, ya, akun yang digunakan untuk masuk Google Classroom itu adalah akun yang namanya sama dengan nama di absen, di daftar hadir, ya. Karena nanti penilaian termasuk ini nanti akan saya lakukan melalui Google Classroom. Jadi kalau misalnya ternyata di namanya berbeda di Google Classroom, saya cari di absen di daftar hadir tidak ada, ya berarti saya anggap anak itu tidak ada yang bersangkutan. Oke. Kemudian selain itu ya untuk praktek bagi yang tidak punya handphone ini sudah dicatat? Sudah. Ya. Bagi yang tidak punya laptop ya, bagi yang tidak punya laptop untuk antisipasi bisa menggunakan ini alamat saya sudah menyiapkan untuk praktek. Bisa menggunakan ini. Alamatnya di sini. Kelihatan? Ini alamatnya. Nanti masing-masing setiap mahasiswa akan saya berikan hak akses untuk login ke sini ya. Untuk login menggunakan username dan password NIM masing-masing. Nah, jadi pakai NIM masing-masing. Nah, aplikasi yang saya pakai di sini itu sama persis ya, sama persis dengan yang digunakan oleh IAIN Jember, oleh perpustakaan IAIN Jember. Ya. Sama dengan yang digunakan oleh perpustakaan IAIN Jember. Jadi nanti diharapkan semuanya bisa ini. Kalau punya laptop saya sarankan nanti untuk menginstal sendiri. Nanti akan saya berikan cara-caranya menginstal ini. Nanti kita belajar bersama. Bagi yang tidak punya laptop bisa login ke sini. Ke belajarlib.ueuo.com. Bisa pakai itu. Selain ini nanti video-video tutorial, video-video materi termasuk Zoom hari ini ini saya rekam dan akan saya unggah ya videonya ke YouTube. Ini channelnya Belajar di Perpustakaan. Jadi semua video-video yang berkaitan dengan perkuliahan kita itu ada di sini. Silakan nanti dilihat. Oke. Itu terkait model perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang di LMS untuk absensinya memang menyajikan ya, Pak, bukan hadir gitu, Pak. Menyajikan gimana maksudnya? Kan tadi absen, Pak. Itu tulisannya di pilihannya itu menyajikan, terlambat, tidak hadir gitu, Pak. Oh iya, ya. Menyajikan. Iya, Pak. Karena seharusnya itu karena bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya present itu menyajikan. Seharusnya P. Oh. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi?
Oh, ya. Cukup. Halo. Ada lagi? Ya. Siapa itu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, coba kenalan satu-satu ya. Kenalan satu-satu karena kelas ini belum pernah masuk dengan saya. Kenalan satu-satu. Nanti kalau tiba-tiba mati, berarti Zoom-nya sudah habis ya. Berarti waktu Zoom-nya sudah. Semoga tidak mati di tengah jalan, karena sudah saya setting sampai jam setengah ini. Semoga tidak mati di tengah jalan. Oke. Kita lanjutkan ke perkenalan nanti. Apa namanya, wajah yang terlihat di ini, wajah yang terlihat di Zoom, di layar, silakan sebutkan nama dan aslinya dari mana, ya. Mulai dari ini, silakan. Silakan perkenalan. Ayo, salah. Coba yang lain di mute dulu. Yang lain di mute. Yang lain di mute. Yang lain di mute kecuali Faisal. Ayo, kecuali yang mau ngomong, silakan di mute dulu. Ya, silakan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Saya dari Semboro, alumni dari SMA Negeri 2 Tanggul. Apa lagi ya? Hobi saya bersepeda. Bersepeda. Mantap. Iya, Pak. Sepeda paling jauh kemana? Paling jauh ke Balung, Pak. Ke Balung. Ih, mantap. Daerah Balung. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini. Ayo semuanya dihidupkan videonya. Oke, silakan. Dihidupkan dulu soundnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Relatul Hikmah dari Probolinggo. Alumni MA Ummul Qura, hobi memasak. Masak, bisa masak apa? Masak air. Nanti cuma masak air, ya, semuanya bisa nanti. Oke, itu tadi Afina. Kita lanjutkan ke Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lintin Ayu Anggraini. Saya asli dari Banyuwangi. Saya alumni dari MAN 3 Banyuwangi. Oh, mantap. Dan untuk hobi saya menyanyi, Pak. Nyanyi. Penggantinya Danang, dah. Iya, mau gantikan Danang nyanyinya. Enggak, Pak, menjadi diri sendiri aja. Oke, tadi Lintin Ayu Anggraini. Kita lanjutkan ke sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adelia Dika Permatasi. Saya asli dari Bondowoso. Hobi saya membaca.